Apakah suara Ganjar akan ke Anies? Itu kan kita bilang itu jauh sekali. Itu ekstrim ya? Nah, ekstrim, nggak mungkin. Dengan matematika politiknya Prabowo Gibran tetap unggul di putaran satu, tapi lawannya kemudian tersisa satu, yakni adalah Ganjar dan Mahfud. Kemana suara Anies dan Muhaimin? Berkomunikasi dengan Ibu Mega itu kan tidak mudah, ya kan? Berkomunikasi dengan Ibu Mega tidak mudah, sehingga mereka berpikir lah, kalau dengan Prabowo ini kan kita gampang. Persoalan yang paling berat sudah dilalui, yaitu serangan terhadap Prabowo Gibran ini dan Pak Jokowi adalah hasil keputusan MK. Jadi potensi benturannya tetap bisa saja ada. Menurut saya masih memprediksi itu akan ada. Karena nanti masing-masing dan lebih keras dari 2019. Ya. Jadi memang kalau kita lihat dari penjelasan survei kecil suara, bahkan begini pertimbangannya. Kalau 2 putaran Anies lawan Prabowo, apakah suara Ganjar akan ke Anies? Itu kan kita bilang itu jauh sekali. Itu ekstrim ya? Nah, ekstrim, nggak mungkin. Tapi kan hari ini banyak orang juga yang menyebut bahwa ini paslon nomor 1 dan 3 ini bisa menjadi satu kekuatan yang dikombinasikan nih hari ini. Karena mereka hari ini merasa memiliki lawan yang sama, Prabowo Gibran. Ingat, mereka ada lawan yang sama, tetapi secara basis ideologis itu berbeda mereka. Dan itu sulit untuk ditemukan. Saya kira sulit. Ya, artinya memang sudah di dalam kelompok masing-masing ini kan ada kelompok ekstrimnya, ya ada di sini di Ganjar ada kelompok ekstrimnya, di sini ada kelompok ekstrimnya. Kelompok ekstrim ini kan biasa paling lantang untuk bicara menolak salah satu di antara mereka ini, ya. Nah, jadi di sini akan menuduh nanti kenapa kita dukung Ganjar itu punya apakah yang namanya isu komunis macam-macam lah. Yang seperti ini kita lihat sekarang. Emang itu masih akan walaupun itu tidak benar. Namanya kan orang berpolitik menggunakan berbagai isu. Di sini satu pihak, wah jangan itu Taliban segala macam, ya kan. Tapi saya melihatnya drive isu soal komunisme terus kemudian Taliban kayaknya sudah kendor ya hari ini ya. Karena isunya sudah tidak lagi bermain di wilayah itu kan seharusnya loh ya. Itu kan di level praktisnya. Oke. Tetapi pada level dogmatis kepada masyarakat alam kan, bawah sadarnya orang itu kan akan susah. Alam pikirannya itu kan akan susah menolak itu gitu. Meskipun mereka hari ini terkesan memiliki musuh yang sama gitu ya, lawan yang sama gitu. Ya itu kan sementara. Okay. Itu kan sementara. Karena nanti akan ada pilihan, perhitungan-perhitungan terutama ya. Kalau ini kita tidak bicara basis grassroots ya, kita bicara pada tingkat elitnya, ya atau middle class-nya. Okay. Itu perhitungan-perhitungan seperti itu ada. Mereka akan berhitung nanti kalau kita pilih Prabowo untungnya apa, kalau kita mendukung Anies untungnya apa, kalau Ganjar tidak masuk di dalam putaran kedua, ya kan? Kalau Ganjar masuk di putaran kedua bersama dengan Prabowo misalnya, nah ini kan memang pengalaman menunjukkan. Pada masa lalu memang pendukung Anies itu adalah sebagian besar dulu pernah dukung Prabowo kan gitu. Nah, tapi mereka tidak mendukung Jokowi sementara di Prabowo akhirnya dari Gibrannya yang berasosiat sekali secara secara asumtif itu pasti relate-nya ke Joko Widodo kan gitu. Iya, jadi tadi tetap melihat kehadiran Joko Widodo ini adalah faktor sangat penting. Sehingga sebagian besar NU, sebagian besar Muhammadiyah itu cenderung untuk memilih Prabowo Gibran. Gitu. Ada faktor itu. Jadi memang sekarang begini juga. Orang itu kan cenderung untuk berpihak kepada yang menang. Karena udah capek berpihak pada yang kalah. Nah, karena setelah mereka baca survei segala macam, wah ini yang menang nampaknya Prabowo nih, Gibran. Ya kan?
Loh kita bagaimana? Semua orang kan kepengen punya akses politik, akses bisnis, akses macam-macam yang mereka butuhkan. Nah itu kan akses itu baru bermanfaat kalau dia berada di pihak yang menang. Nah, itu yang kita lihat gitu. Jadi kalau kita membangun simulasi nih Bung Zulfan, let's say secara matematika semua orang menyatakan Prabowo Gibran lolos. Ya. Tapi kemudian ternyata ada ronde 2 nih. Bukan satu putaran. Sementara ronde 2-nya tuh selain Prabowo Gibran yang mengisi, misalnya kita pakai simulasi pertama, Anies Mohaimin. Kemana suara Ganjar Mahfud ini? Tetap ke Prabowo saya katakan. Meskipun hari ini sedang bertentangan. Itu tadi mungkin sebahagian akan katakanlah golput, ya kan? Tapi sebahagian pasti lari ke Prabowo dengan menggunakan emosi nasionalismenya. Dengan ketegangan yang ada hari ini, mereka masih bisa saja ya kan, potensi konvertnya lebih ke Prabowo daripada ke Anies. Kita bicara ketegangan kan seperti katakan tadi kelompok menengah ke atas, menengah ke bawah ini yang mereka terbesar. Dogmanya sudah kebangun. Kalau kita bicara piramid itu kan, mereka penengah ke atas ini. Tapi kan yang paling besar ceruknya ini kan yang ke bawah. Ini tetap aja mereka akan pilih loh. Apalagi simbol-simbol Islam ya, misalnya yang dibawa oleh Anies, itu kan masyarakat kita kan sebagian besar kan mungkin beberapa daerah ya, tidak semua. Kalau Aceh itu tidak bisa kita katakan sepenuhnya Anies akan menang, walaupun dia membawa simbol Islam. Karena Prabowo 2 kali pemilu itu di sana menang. Oke. Menangnya ekstrim. Dan ini. Tapi kan dulu karena kan, Prabowo dianggap bagian dari representasi perjuangan kelompok-kelompok tersebut toh. Ya tapi kan begini, di Aceh itu majority itu kan NU Islamnya. Mereka bermazhab Syafi'i, majority. Ya kan? Even FPI-nya itu mereka basisnya itu NU, basisnya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Nah, mereka itu berhadapan juga dengan kelompok-kelompok yang memang berbeda, yang ekstrim gitu loh. Dan itulah yang mereka pemilih Prabowo di Aceh. Begitu juga misalnya di Padang, ya, di Sumatera Barat. Begitu juga di Riau. Tapi kalau Riau dengan Sumatera Barat, saya kira ini memang Anies bisa menang di sini. Kalau Aceh belum tentu. Kalau kita pakai simulasi kedua, dengan matematika politiknya Prabowo Gibran tetap unggul di putaran 1, tapi lawannya kemudian tersisa 1, yakni adalah Ganjar dan Mahfud. Kemana suara Anies dan Mohaimin? Tetap suara Anies Mohaimin ke Prabowo. Jadi Prabowo ini diuntungkan dari 2 calon ini kalau karena dua kan ronde. Orang begini, ada problem sulitnya mereka berkomunikasi dengan PDIP. Ketika berkomunikasi dengan Ganjar, Ganjar bilang ke Ibu Mega. Sementara berkomunikasi dengan Ibu Mega itu kan tidak mudah, ya kan? Berkomunikasi dengan Ibu Mega tidak mudah, sehingga mereka berpikir lah, kalau dengan Prabowo ini kan kita gampang. Ya kan, walaupun kita tidak masuk di koalisi dia, tetapi kalau putaran kedua kita masuk ke Prabowo, dianggap lebih mudah aksesnya, sehingga mereka mengarahkan para pendukung-pendukung mereka untuk memilih Prabowo Gibran. Itu yang terjadi. Jadi ini mau dibawa ke putaran 2 sekalipun, pihak yang tidak lolos itu konvertnya tetap ke Prabowo Gibran ya. Jadi disitulah keuntungannya. Gitu, banyak faktor saya kira kan begini. Coba lihat, seharusnya kan partai-partai besar itu kan berkoalisi dengan PDIP. Ya, Golkar, lalu apa lagi? PAN. Berkali-kali kan ketemu Ibu Mega nih, PAN, Golkar, kemudian PKB, lalu ya termasuk Demokrat. AHY kan. AHY ketemu kan. Apa lagi? Tapi kan boleh kita bilang ada bottleneck di situ ya. Ya, tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Nah, ini mengapa? Karena ada problem-problem psikologis. Kita lupa kan, politiknya kan psikologi politik kan ada. Jadi ada problem-problem psikologis yang dihadapi oleh kawan-kawan ini ketika mereka masuk ke PDIP. Gitu. Nah, kalau P3 kenapa ada di situ? Memang ada historis. P3 ini dekat sama PDIP. Itu kan warisannya Pak Hamzahas dulu.
tahun 2000 waktu bersama Megawati ya dulu ya. itu kan warisan itu masih ada gitu kan. Dan itu dirasakan oleh pihak P3 bahwa memang mereka pernah bersama-sama dengan PDIP dan mereka merasa nyaman. Tapi kan yang lain belum. Ya. Jadi hambatan-hambatan komunikasi ini. Nah, sebenarnya hambatan komunikasi ini sudah mulai dibuka oleh Puan Maharani. Ya, mencoba dia safari ke banyak partai ya. Bercoba berkomunikasi, bercoba bagaimana meredam. Dan sangat persuasif ya Puan Maharani ini ya. Nah, tetapi kan menurut saya memang agak terlambat. Ya kan, kalau dari awal misalnya setahun atau 2 tahun yang lalu dia melakukan langkah-langkah itu, saya kira luar biasa. Jadi konsolidasinya ke partai-partai lebih dia pasti dapat. Kalau itu dilakukan dari awal dulu, ya dengan senyum, dengan ramah, berkomunikasi, membangun pengertian dengan kekuatan-kekuatan politik partai lain, nah itu saya kira dia yang akan diusung menjadi calon presiden. Bisa saja jadi. Walaupun misalnya, hasil surveinya nggak terlalu tinggi. Ya. Tapi ada dukungan parpol-parpol itu tadi ya. Ya, ada keyakinan. Okay. Misalnya kan Anies Baswedan juga kan, kalau kita bicara survei kan nggak ada surveinya. Ya. Tidak ada surveinya. Tiba-tiba Surya Paloh langsung mendeklar dia. Nah, yang kita bicarakan dari tadi itu kan perhitungan berdasarkan hasil survei menempatkan Prabowo Gibran itu selalu unggul. Tapi apa yang memungkinkan dan bisa membuat Prabowo Gibran itu tidak bisa melaju, baik itu ke putaran 2 atau bahkan tidak lolos di putaran 1 sendiri juga mungkin Ganjar Mahfudnya atau Anies Muhaiminnya cukup 1 putaran. Apa yang memungkinkan potensi-potensi itu ada nggak? Bahwa Prabowo tidak lolos dan Gibran iya. Saya kira nggak ada. Kan tidak ini ada. Kan variabel-variabelnya nggak ada. Terlalu kuat ya terlalu kuat, variabelnya nggak ada. Artinya kalau misalnya ada pihak-pihak yang ingin menggunakan aparat untuk menjegal mereka, nggak bisa. Pak Jokowi di situ presidennya ya. Ya kan? Yang mampu menggunakan justru Pak Jokowinya. Pak Jokowi harusnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat sulit untuk membayangkan mereka tidak lolos. Sulit. Saya kira mungkin ada kesalahan-kesalahan yang bisa saja mereka perbuat, mungkin secara persona misalnya apa yang ditampilkan oleh Gibran atau Prabowo. Persoalan yang paling berat sudah dilalui, yaitu serangan terhadap Prabowo Gibran ini dan Pak Jokowi adalah hasil keputusan MK. Saya kira tidak akan ada lagi yang lebih berat dari itu apa. Dan by the time itu akan lupa ingatan masyarakat. Masyarakat menengah ke bawah itu lupa. Tapi masyarakat menengah ke atas, ya kan, nah itu irisannya tipis itu, ya mereka oke. Tapi kan pada akhirnya kan mereka pemilih terbanyaknya kan di bawah kan, 70%, 80% kan di sini. Nah dan ini sudah termanage gitu. Artinya tadi kan ada pertanyaan, apakah akan menggunakan aparat pemerintah untuk supaya Prabowo Gibran menang? Aparat pemerintah ini tidak usah digunakan. Mereka tuh akan kerja sendiri dan tugas mereka tuh tahu apa. Kan gitu. Kalaupun mereka mau curang misalnya, bisa jadi. Jadi kan sekarang begini, kecurangan itu ada misalnya sudah terekspos juga di media sosial dan bahkan sudah ada data, saya juga dikirim, ada fakta integritas antara kabinda dengan kepala daerah tertentu untuk menyatakan harus memenangkan PDIP, harus memenangkan. Tapi itu kan Gibran. Saat situasi Jokowi dan keluarganya masih dianggap satu barisan dengan PDI Perjuangan kan, itu tanggalnya kalau nggak salah itu ya. Sebelum benar-benar ke Prabowo lah ya. Ya artinya kan itu ada. Terlepas dari itu kan potensi itu kan tidak digunakan, bukan Jokowi yang melakukan, tetapi kan ada institusi lain yang melakukan, gitu kan? Nah itu sudah terungkap misalnya. Nah kita katakan ini benar atau enggak, sampai sekarang kan tidak ada bantahan. Ya. Itu sudah dianggap hal lumrah dan hal yang biasa. Apakah kepala daerahnya itu nanti mau mengikuti atau mereka masih dalam tekanan? Ya kan? Itu kita lihat aja nanti.
Misalnya Pak Mahfud MD itu masih Menko Polhukam, tidak dicopot kan? Ya. Dia kan mempunyai otoritas juga untuk memantau Kapolri, memantau Panglima TNI, dan memantau Kejaksaan Agung, KPK semuanya. Dia masih punya otoritas. Otoritas itu harus dia lakukan, bukan dikeluhkan. Ya kan? Nah, disinilah kita itu membutuhkan leader itu di situ. Ya. Leadership itu akan muncul ketika seseorang itu menghadapi suatu situasi yang dia bisa mewujudkan kualitas kepemimpinannya. Kalau dia hanya sekedar bicara mengeluh, ya ini nggak ada kualitas kepemimpinan. Padahal dia lagi mimpin. Gitu. Nah, pemimpin itu nggak boleh mengeluh. Pemimpin itu harus memang menunjukkan sikapnya yang tegas. Saya Menko Polhukam, ya kan? Tapi itu mungkin langkah dilakukan oleh Mahfud MD untuk menunjukkan secara ideologi politik hari ini saya sedang berseberangan dengan pimpinan saya gitu. Bisa nggak seperti itu? Nah, jangan begitu dong. Dia kan udah menjadi cawapres. Cawapres itu kan calon pemimpin. Calon pemimpin kalau pertimbangannya ada rasa pekiwuh, takut atau apalah dengan alasan-alasan seperti itu, ya dia bukan pemimpin. Pemimpin tuh saatnya dia harus mengeluarkan sikap yang tegas, walaupun berbeda dengan siapapun dia keluarkan. Itu maksud saya gitu. Ya. Oke, kita masuklah sesi terakhir nih Bung Zulfan. Ya. Kalau misalnya proses-proses yang tadi diskenariokan oleh Bung Zulfan dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi itu terjadi, apakah 2024 pasca 14 Februari situasi politik kita akan semakin sejuk atau justru terjadi riak-riak perlawanan? Ini kan seperti kita lihat 2014. 2014 itu kan ada ketidakpuasan dan menganggap pemilu itu curang. Makanya terjadi demonstrasi besar-besaran di depan MK. Yang ada juga menjadi korban, mobil dibakar dan lain-lain. Di Patung Kuda itu sampai sana. 2019 juga itu terjadi. Di Bawaslu ya waktu itu. Nah, di Bawaslu sehingga yang namanya halte bis Tamrin yang paling bagus itu kan terbakar. Hancur. Nah, kemudian Prabowo turun ke lapangan. Ya, Fadlizon dan kawan-kawan Gerindra juga turun ke lapangan. Menenangkan massa dan bahkan membubarkan massa. Udah pulang aja. Kenapa? Karena sudah ada negosiasi antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Persoalan Prabowo sudah rekonsiliasi untuk masuk dalam kabinet misalnya. Iya kan? Nah, itu. Nah, 2024 nanti setelah 2024 hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Artinya bahkan menurut saya ketegangan ini akan berakhir dengan rekonsiliasi lagi. Belum tentu. Kita mesti melihat ini bisa rekonsiliasi, bisa lebih keras. Gitu. Lebih keras. Ya. Karena ini kan sudah diawali kekecewaan, benturan-benturan sebelum pemilu sudah terjadi ada benturan. Kalau waktu itu kan memang tidak ada, hanya bicara opini-opini. Jadi potensi benturannya tetap bisa saja ada. Menurut saya masih memprediksi itu akan ada. Karena nanti masing-masing dan lebih keras dari 2019 dan 2014. Apalagi dari sekarang, dulu kan tidak ada nuansa aparat akan curang, aparat akan digunakan untuk ini, kan nggak ada. Ya kan? Sekarang sudah mulai dimunculkan. Sekarang dari awal dari 3-4 bulan yang lalu sudah muncul itu. Bahwa ini akan terjadi kecurangan, akan aparat polisi akan digunakan, TNI akan digunakan. Bahkan itu kekhawatiran itu muncul dari orang elit, mantan kepala BIN yang namanya Hendro Priyono. Ya. Kan itu sudah pernah mengatakan, jangan sampai terjadi permainan-permainan kecurangan dan rekayasa. Nah, saya kira ini kan udah serius ini. Ya, artinya sudah ada di kepala orang Prabowo menang ini nanti ada kecurangan. Gitu, walaupun sebenarnya tidak. Tetapi kan orang sudah di persepsi orang ya menangnya curang gitu. Padahal belum tentu kan. Nantilah. Nah, sementara nanti ketika diselesaikan di MK, MK-nya problem. Bagaimana MK cuma 8? MK ada 9, tapi yang boleh ikut memutuskan 8. Iya. Bagaimana? Kalau remis gimana? Kalau remis bagaimana menyelesaikannya? Siapa? Karena kan Anwar Usman tidak boleh terlibat. Iya, tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan. Bagaimana caranya?
Jadi ini problem kita kan harus diselesaikan. Ya artinya kan proses pemilu ini bisa saja meninggalkan problem pasca pencoblosan. Iya. Yang ini bisa jauh efeknya lebih keras dari 2014-2019. Ya kalau kita lihat dari sekarang sudah diisu-isukan ada isu kecurangan. Nah isu itu kan nanti, belum pemilu saja orang dia bilang ini pasti curang lah, pasti Jokowi akan gunakan polisi. Jokowi akan gunakan tentara, akan gunakan kejaksaan, akan gunakan aparat-aparat pemerintah, misalnya ASN dan segala macam, BUMN untuk pemenangan Prabowo Gibran misalnya. Kan itu sudah diekspos ya oleh masyarakat, dikhawatirkan oleh sekelompok orang. Nah kalau ini nanti betul-betul mereka tidak puas, ini akan muncul lagi. Prediksi Anda nanti pasca pemilu apakah memang akan benturan keras? Beneran? Saya kira bukan benturan ya, protes dulu. Nah, itu sejauh mana eskalasinya? Nah kan protes dulu nanti sejauh mana eskalasinya. Kalau memang itu nanti keras, ini kan berarti berhadapannya vertikal. Oke, dan itu bahaya ya. Nah, vertikal kan. Jadi tidak boleh juga ini kelompok Prabowo yang dituduh dicurangi itu menurunkan masa juga. Jadinya horizontal dan lebih susah untuk menyelesaikannya. Kalau vertikal masih ada langkah-langkah diplomatis yang bisa ditempuh kan gitu ya. Artinya pun kalau ada kecelakaan di lapangan kan bisa dibilang itu kan tugas, menjalankan tugas. Tapi kalau sudah horizontal itu yang berat. Itu bahaya, itu sampai kemana-mana. Ya kan, itu sampai ke rumah. Ya kita berharap ya tetap suasananya damai lah ya. Meskipun memang hari ini kehangatannya memang nggak bisa kita tutupin. Ini saya mengikuti beberapa proses pemilu, kayaknya ini yang paling hangat nih. Kalau tidak mau saya bilang panas ya. Kalau panas juga kesannya sudah terjadi letupan. Kalau dulu kan ejekan, kadrun lah, kampret lah. Ini kan ejekan-ejekan ini seperti sudah beyond ini. Nah ini kan sudah bicara soal hasil, soal kekhawatiran. Karena isunya ini dikonsumsi oleh elit kalau yang hari ini. Kalau yang dulu itu kan oleh grassroots lah kan ya. Jadi terjadi pembelahannya itu kan di bawah, tapi elitnya itu masih mampu meredam sehingga meskipun horizontalnya terkesan terlihat, tapi tidak terjadi ledakan. Kalau sekarang permasalahannya di vertikalnya. Jadi isu ini kan benar-benar diolah bener nih sama kelompok elit nih, bahwa terjadi kecurangan dan segala macam kayak gitu. Nah itu yang paling bahaya kan. Yang bahaya. Kita harapkan elit ini justru harusnya ikut menyadarkan masyarakat. Ya kalau ada memang kecurangan, tuntutlah lewat hukum. Ada MK. Nah kita juga minta segera MK ini dilengkapilah supaya 9 orang. Jadi kalau memang Anwar Usman itu berhentikan sekalian aja. Berhentikan sekalian. Biar ketemu angka ganjilnya. Toh ngapain dia di situ? Dia tidak bisa memutuskan apa-apa, ditarik saja, kemudian digantikan dengan yang lain supaya karena MK ke depan akan berhadapan sama sengketa-sengketa pemilu masalah. Sementara pasti. Anwar Usman tidak bisa memutuskan. Bukan hanya pemilu ini, pilkadanya nanti bagaimana? Masih panjang. Ya kan? DPRD, DPD, DPR, termasuk juga yang namanya November pilkada ya? Iya. Ini perbincangan yang seru lagi, tapi saya rasa kita berhenti di sini, nanti kita lanjut lagi sama Bung Zulfan. Kita sambil melihat dinamikanya seperti apa. Yang jelas ini pasti akan sangat menarik ya Bung Zulfan ya. Karena kita tidak lagi melihat isu-isu horizontal nih hari ini permasalahannya. Ini isu-isu ini distribusinya vertikal ini, atas ke bawah ini. Jadi dan kita paham bagaimana elit ini memainkan gendangnya ini kan memang ya mereka sudah terbiasa, dan Bung Zulfan pernah terlibat di dalam itulah sejak baik itu sebagai politisi PD Perjuangan maupun sebagai politisi Nasdem gitu kan. Tapi hari ini memang benar-benar ada di luar lingkaran politik praktis kita dulu sama aja, kita main podcast. Jadi nanti kita berbagi channel. Kita main podcast aja. Kapan-kapan mainlah ke Unpacking ini. Harus, habis ini kita main. Gitu. Terima kasih Bung Zulfan Lindan. Terima kasih, kita sama-sama. ketemu lagi. Dan jangan lupa buat kawan-kawan untuk follow akun Instagram kami, Peito Network, dan juga ngomong.politik, serta akun YouTube kami di Peito Network. Karena di situ semua video
baik rangkuman maupun full videonya tersaji di situ, terutama dialog kami bersama dengan Bung Zulfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi